Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, izin memperkenalkan diri, Taruna Ahmadiyah, Poltekip, Angkatan 55. Nama Muhammad Dodi Damara, STB 4440, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas C. Baiklah, terima kasih sebelumnya atas waktu dan kesempatan ini. Izinkan saya untuk memaparkan materi mata kuliah teknologi pemasyarakatan mengenai registrasi dalam modul sistem database pemasyarakatan. Baiklah, izinkan saya untuk melakukan share screen. Teknologi informasi pemasyarakatan. Sistem database pemasyarakatan mengenai registrasi yang dipaparkan oleh saya sendiri. Baiklah, registrasi. Nah, di sini kita sendiri harus paham apa itu registrasi. Registrasi sendiri dalam sistem database pemasyarakatan adalah penginputan warga binaan pemasyarakatan atau yang sering kita sebut dengan WBP, mulai dari saat WBP tersebut masuk hingga keluar dari PT Pemasyarakatan melalui sistem database pemasyarakatan. Selanjutnya, apa saja fitur yang ada dalam menu registrasi? Yang pertama, dalam menu registrasi sendiri ada penerimaan dan penolakan tahanan. Nah, penerimaan dan penolakan tahanan sendiri berfungsi untuk mencatat tahanan maupun narapidana yang masuk ataupun yang ditolak oleh UPT terkait. Yang kedua, manajemen registrasi. Nah, manajemen registrasi sendiri berfungsi sebagai pendataan dan monitoring para WBP yang telah terdaftar untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang ada. Yang ketiga, register. Register D. Ya, register D sendiri dikhususkan sebagai sarana pencatatan barang bawaan para WBP saat masuk ke lapas ataupun rutan. Nah, yang keempat sendiri ada anak bawaan. Anak bawaan untuk mencatat anak bawaan yang masuk bersama dan atau tidak bersama warga binaan pemasyarakatan ke dalam rumah tahanan negara ataupun lembaga pemasyarakatan. Nah, untuk dalam menu registrasi sendiri yang terakhir ada integrasi data. Nah, integrasi data sendiri yang berfungsi untuk melakukan perpanjangan penahanan MA, PB 48, BA 17, Dikmas Papas, dan sinkronisasi NIK. Apa saja fitur yang ada dalam menu registrasi? Nah, selanjutnya ini ada 6 catatan untuk mencatat status aktif tahanan dan tahanan yang memiliki catatan prestasi ataupun perubahan status. Nah, yang ketujuh, overstaying. Overstaying sendiri berfungsi untuk melihat daftar jenis registrasi dan jumlah WBP overstaying. Terakhir ada monitoring sidik jari dan foto. Untuk monitoring ketersediaan sidik jari, foto, dan status registrasi WBP yang ada di lapas ataupun rutan. Nah, kendala-kendala dalam penggunaan SDP registrasi. Apa sih yang menjadi kendala yang dijumpai dalam penggunaan menu registrasi dalam SDP? Nah, kendalanya sendiri yang pertama adalah terdapat beberapa fitur yang belum dapat digunakan. Nah, fitur-fitur ini belum dapat digunakan antara lain itu pada menu integrasi data dan menu overstaying dikarenakan pihak ketiga belum menggunakan sistem yang sama. Kedua, tidak semua fitur dapat digunakan oleh semua petugas registrasi. Nah, kendala sendiri ada dalam bagian izin akses dalam SDP biasanya disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya, tugas registrasi hanya diberikan izin untuk mengakses bagian registrasi saja. Yang ketiga, ada install page yang mengganggu jam kerja. Ketika melakukan install page, membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam, tentunya mengganggu jam operasional petugas. Selanjutnya, kendala dalam penggunaan SDP registrasi, itu ada install ulang yang mengganggu jam kerja. Ketika terjadi kerusakan pada komputer, harus dilakukan install ulang, di mana install ulang
membutuhkan waktu yang lama dan lebih lama dibanding install patch. Nah, selanjutnya pengupdatean data oleh pusat mengakibatkan SDP tidak dapat digunakan. Ketika dilakukan pengupdatean oleh pusat, maka seluruh sistem database pemasyarakatan tidak dapat digunakan. Selanjutnya, tidak dapat mengupdate data registrasi. Nah, tidak dapat dilakukan pengupdatean pada beberapa menu registrasi yang digunakan sebagai sumber data dan fitur lainnya. Terima kasih. Sekian dari PPT saya. Kemudian lanjut ke simulator SDP. Baiklah, kita sudah ada di menu sistem database pemasyarakatan. Di sini terdapat beberapa menu, antara lain ada registrasi, keamanan, integrasi, pembinaan, kunjungan, cashword, pengaduan, laporan, tools, dan lain-lainnya. Di sini kita akan membahas registrasi. Nah, pada info registrasi sendiri memiliki dasar hukum dalam meregistrasi warga binaan pemasyarakatan. Antara lain UU RI nomor 1 tahun 1946 tentang hukum pidana. Yang kedua, UU RI nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana. 3. UU RI nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan. Nomor 4. PP RI nomor 27 tahun 1983 tentang tata cara penempatan, perawatan, tahanan, dan tata tertib rutan. Nah, sini kita memilih menu registrasi. Di menu registrasi sendiri terdapat penerimaan dan penolakan. Baiklah, jika kita di UPT mendapatkan penerimaan warga binaan masyarakat baru, ini tahapan prosesnya. Fitur ini merupakan fitur untuk penerimaan yang dimutasi dari UPT. Cara mengakses fitur ini pertama kita klik registrasi, kemudian penerimaan dan penolakan tahanan narapidana. Di sini kita akan menemukan prakondisi dan pos kondisi. Untuk prakondisi sendiri itu bahkan WBP yang belum terdaftar di SDP. Kalau pos kondisi data tercatat pada arsip penerimaan WBP. Nah, kemudian jika kita melakukan penambahan WBP, biasanya di sini ada menu tambah. Kemudian kita mengikuti apa-apa saja apa yang harus diisi, tapi di sini tidak ada menu tambah. Baiklah, kita lanjut ke menu penolakan. Fitur ini merupakan fitur untuk penolakan WBP yang akan dimutasi dari UPT lain. Cara mengakses fitur penolakan WBP ini, Anda dapat mengakses menu, baik itu menu ini, menu registrasi, seperti ini. Nah, kemudian kita pilih penolakan. Setelah kita mengakses fitur ini, akan di halaman di sini. Nah, di sini ada menu tambah. Kita bisa klik tambah nih. Lalu kita mengisi form tanggal penolakan,
tanggal penolakan, asal instansi, nomor surat, dan semuanya diisi. Setelah semua data-data terisi, kita klik tombol simpan. Kemudian setelah tombol simpan, kalau kita mau ekspor data-data, nah kita bisa jadi ekspor ke Excel ini. Kalau kita mau print, baiklah, menu selanjutnya itu ada manajemen registrasi. Manajemen registrasi sendiri terdapat banyak menu, ada registrasi tahanan narapidana, tahanan, dan lain-lainnya. Cara aksesnya juga sama, klik registrasi, kemudian pilih menu manajemen registrasi. Baiklah, di sini kita akan membahas salah satu subbab yang ada di sini. Misalnya, kita membahas pengeluaran dan pembebasan. Nah, di sini terdapat nama-nama WBP yang ada di sini, terdapat nomor registrasi dan golongan, nama alias jika ada, jenis pengeluaran bebas biasa. Nah, untuk nomor putusannya diisi juga di sini, tanggal putusan, tanggal bebas, tanggal keluar, status keluar, dan tanggal keluar. Nah, untuk menambahkan pembebasan mau keluar bisa kita klik di menu tambah ini, kemudian kita isi nama registrasi, kemudian nama lengkap, nama registrasi, jenis kejahatan, dan kita tambah. Baiklah, kita ke menu selanjutnya, yaitu ada menu daftar identitas. Cuma aksesnya juga tetap sama. Nah, menu manajemen identitas ini terdapat list data para WBP yang telah terregistrasi seperti berikut ini. Nah, pada hal ini adalah bantu memudahkan kita untuk mengolah data para WBP. Menu ini digunakan untuk melihat detail registrasi WBP. Nah, jika ada perubahan ataupun kesalahan, nah kita dapat melakukannya dengan memilih menu ini. Nah, ini kalau kita mau melihat detail registrasi secara detail. Di sini akan keluar data-data WBP yang ada. Nah, jika kita mau mengubah, kita dapat memilih menggunakan menu ini. Nah, di sini kita bisa mengubah nih. Misalnya namanya Anton. Baik, klik N-nya kecil sedikit terubah misalnya. Jika dikiranya tidak ada kesalahan lagi, bisa kita klik simpan. Nah, kemudian kita ke menu selanjutnya, ada menu daftar identitas. Daftar identitas menunya tetap sama dengan manajemen registrasi. Nah, untuk register D. Register sendiri, D ini merupakan penggunaan yang dikhususkan sebagai sarana pencatatan barang bawaan BBP saat masuk ke lapas atau rutan. Nah, para operator SDP biasanya dapat langsung buka halaman ini melalui menu register, registrasi, kemudian pilih registrasi D. Nah, untuk beberapa menu ini seperti barang bawaan ini, halaman ini digunakan untuk mencatat transaksi masuk barang bawaan milik BBP. Kemudian ada mutasi.
catatan dari berbagai transaksi, berkurang dan bertambahnya barang bawaan milik BBP yang tersimpan di UPT. Untuk menu daftar barang bawaan biasa, list atau daftar bawaan barang milik BBP yang tidak tergolong barang berharga. Daftar Preciosa merupakan list atau daftar barang bawaan milik BBP yang tergolong barang berharga. Nah, penyerahan. Penyerahan sendiri digunakan untuk mencatat mengenai penyerahan barang bawaan baik kepada pemilik atau WBP atau pada seseorang yang telah diberikan kuasa untuk mengambil barang tersebut. Kemudian ada menu anak bawaan. Nah, fitur registrasi menu bawaan ini berfungsi untuk mencatat anak bawaan yang masuk bersama atau tidak bersama warga binaan pemasyarakatan ke dalam rumah tahanan ataupun lapas. Fitur ini sebagai pendukung pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan. Adapun tampilan menu fitur anak bawaan ini ada beberapa subfitur. Yang pertama ada fitur penerimaan anak bawaan. Penerimaan anak bawaan adalah halaman yang digunakan untuk menginput data anak bawaan. Untuk mengakses fitur penerimaan anak bawaan ini, caranya tetap sama. Kemudian ada menu daftar anak bawaan. Daftar anak bawaan sendiri merupakan halaman yang menampilkan daftar nama warga binaan pemasyarakatan yang mempunyai anak bawaan serta nama anak bawaannya. Nah, setelah kita memilih daftar anak bawaan ini, dibawa ke halaman anak bawaan. Ini seperti ini contohnya. Di sini kita bisa maka perubahan status anak bawaan dengan keperluan apabila anak tersebut sakit ataupun atau perlu dibawa ke rumah sakit. Dengan cara kita klik tombol ini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, halaman ini dapat mengubah status berada anak di bawaan di UPT. Seperti di sini, saya sedang dalam orang tua, atau dengan sedang dalam perawatan, kemudian kita isi dengan keterangan di bawah ini. Kemudian klik simpan. Kemudian ada menu pengeluaran anak bawaan. Pengeluaran anak bawaan ini merupakan halaman yang menampilkan data anak bawaan diserahkan pada pihak keluarga untuk diasuh di luar rutan atau lapas karena usia anak bawaan lebih batas yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ini contoh anak bawaan yang ada di UPT pemasyarakatan. Kemudian kita ke menu selanjutnya, yaitu menu integrasi data. Nah, di menu registrasi integrasi data ini ada menu fitur yang perpanjang peran MA, B48, BA17, Ditmat Bapas, dan sinkronisasi NIK. Kemudian di sini juga ada menu validasi dan verifikasi data. Di sini ada menu monitoring verifikasi data, verifikasi identitas data ke pusat, ubah status registrasi, ubah ekspirasi dan registrasi, dan validasi tentang tanggal ekspirasi. Di fitur registrasi juga terdapat menu bantuan hukum. Nah, di sini ada beberapa data atau list mengenai bantuan hukum.
Ini ada nama lengkap, nomor registrasi, nomor pengajuan, tanggal pengajuan, status bantuan diajukan, status registrasi, dan di sini ada terdapat keterangan. Jika mau lihat detail bisa diklik di sini, ataupun jika ada perubahan bisa kita ubah dari sini. Di sini juga terdapat menu arsip. Di sini ada pembinaan lanjutan dan laporan mengenai remisi. Nah, di sini juga terdapat catatan nih. So, ada catatan yang perlu dilakukan. Di sini terdapat nomor registrasi, nama, jenis catatan, tanggal kejadian, maupun deskripsi. Caranya tetap sama, yaitu kena klik tambah di sini. Di menu overstaying terdapat beberapa subfitur. Ada daftar PBP overstaying dan rekapitulasi overstaying. Di daftar menu overstaying ini terdapat beberapa menu. Di sini ada jenis registrasi. Contohnya ini jenis registrasinya itu C. Jumlah PBP overstaying sudah terverifikasi itu di sini tidak ada, dan jumlah PBP overstaying yang belum terverifikasi terdapat 2. Selanjutnya seperti di bawah ini B3, B2B, B2A, B1, hak negara, dan lain-lain. Ini ada menu monitoring sidik jari. Misal ada mau perubahan, kita klik di sini. Bisa kita coba, misal kita cari namanya si Abdu. Kemudian kita lakukan cari. Jika datanya ada, maka di sini akan muncul detail-detail data dari BBP tersebut. Ada terdapat 1, status sidik jari. Jika si Abdul ini belum sidik jari, di sini ada keterangan belum. Jika sudah, dia akan sudah. Dan juga selanjutnya, tahapan pembinaan. Nah, di sini terdapat daftar napi yang telah menjalankan masa pidananya. Nah, di menu tahapan pembinaan ini terdapat nomor registrasi, nama, misal namanya Joko Tingkir bin bla bla bla. Nomor registrasinya 050701 2306 4009. Lama hukumannya itu 15 tahun. Sepertiganya itu di tanggal 23 bulan 1 2011, tengahnya itu ada tanggal 27 bulan 7 tahun 2013, dan 2/3-nya itu di tanggal 23 bulan 1 tahun 2016. Nah, inilah menu di subfitur registrasi. Ini di menu penerimaan jika kita mau melakukan perubahan. Baiklah, sekian presentasi dari saya membahas mengenai modul sistem database pemasyarakatan fitur registrasi. Baiklah, sekian saya ucapkan. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.